Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian mengenalmu. Buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita angkat satu kali lagi. Aku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada jadi penyembahmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini semuanya jadi dalam berkat Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Hidupku Adalah
karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kita angkat lagi mulai dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku hidup Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita datang kepada Tuhan, sebab kami tahu bahwa hidup kami bertujuan untuk menyembah Tuhan di dunia ini. Tujuan tertinggi kami adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, sertai kami akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi kami semua, tolong hamba-Mu, dan berikan kepada kami konsentrasi yang baik. Segala hal yang dapat mengganggu, baik dari dalam maupun dari luar kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kami mempersembahkan pikiran kami, pengertian kami, konsentrasi kami pada pemberitaan firman Tuhan ini sebagai bentuk penyembahan kami. Biarlah kami menyembah melalui pikiran kami, menyembah melalui pendengaran kami, menyembah melalui apa yang kami lihat hari ini. Dan nama Tuhan dimuliakan. Roh Kudus, tolong hamba-Mu dan tolong kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah kita.
Terima kasih untuk kehadiran kita, kesetiaan kita sampai hari ini. Baik, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, sekali lagi saya ingin membawa kita kepada tema berkaitan dengan tahun baru, hidup baru, dan berkat baru. Saya percaya bahwa kita semua ingin diberkati dalam tahun yang akan berjalan ini. Ya, jadi tahun baru, hidup baru, dan berkat baru. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ini diucapkan di dalam Amsal 10 ayat 22 dan kita tahu Amsal ini adalah Amsal Salomo, dan masalah kekayaan kita tidak bisa argumentasi lagi kalau dengan Salomo. Ya, Salomo itu kaya raya, Salomo itu diberkati Tuhan, Salomo itu susah untuk cari tandingannya gitu ya. Susah untuk cari tandingannya, baik dalam kekayaan, baik dalam hikmat, ya bahkan dalam jumlah istrinya banyak sekali itu Salomo ya. Jadi bahkan dengan gundiknya ada 1000-an. Jadi luar biasa, Salomo itu susah cari tandingannya. Jadi kalau kita bicara lalu mengutip apa yang Salomo katakan, ya sudah, kita mau tidak mau harus setuju saja karena memang Salomo sudah membuktikan. Itu sebabnya kalau kita amati Amsal itu ditulis demikian rupa, lalu kemudian pengkhotbah, ya penafsir katakan Salomo juga yang menulis, dan pengkhotbah itu ditulis pada masa tuanya, ya ketika Salomo sudah tua, makin bijaksana, makin banyak pengalaman, dan dia katakan semua itu kesia-siaan, ya. Tetapi hari ini kalau kita kembali kepada apa yang mau kita pikirkan bersama terkait dengan berkat baru, tahun baru, hidup baru, maka kita diingatkan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya, ya. Saudaraku, apa itu berkat? Pertanyaannya, pernahkah kita berpikir definisi berkat yang benar itu seperti apa? Karena kita senang mengucapkan kata berkat, kita senang mengucapkan Tuhan memberkati, kan begitu ya. Atau kemudian kita bersaksi bahwa berkat Tuhan luar biasa bagi saya tahun 2023 misalnya. Atau kita berharap bahwa berkat Tuhan akan terus dicurahkan kepada kita. Apakah itu berkat? Dalam Alkitab, kata berkat seringkali menjelaskan anugerah atau kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Berkat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, kelimpahan, tentu saja materi di dalamnya, ada keselamatan. Berkat terbesar bagi kita kan keselamatan. Dan kemudian hidup yang berlanjut, ya, hidup yang berkelanjutan. Kita melanjutkan hidup, lalu kemudian bagi yang berkeluarga kita beranak cucu, lalu kemudian itulah kehidupan yang terus berlanjut, dan itu adalah berkat Tuhan. Berkat dalam Alkitab dihubungkan dengan ketaatan terhadap perintah Allah dan hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi berkat itu segala yang baik dari Tuhan yang diakibatkan oleh, pertama tentu saja kasih Tuhan yang besar, yang kedua dipengaruhi juga oleh ketaatan dan ketaatan dan hubungan seseorang dengan Tuhan. Itu bicara tentang kunci berkat. Allah ingin memberkati saudara dan saya agar kehidupan kita itu berdampak. Nah, jadi Allah itu ingin memberkati umatnya, memberkati bapak ibu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, pria, wanita, orang tua, anak muda, siapapun ingin diberkati, tetapi ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya hidup kita berdampak. Pertama tentu saja berdampak bagi diri sendiri, itu dampak ke dalam namanya. Ya. Nah, dalam teori kebutuhan Maslow, seorang pakar psikologi, dia katakan bahwa kebutuhan manusia itu ada beberapa hal yang bisa saya bacakan di situ. Ada kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan diri, dan tentu saja aktualisasi diri. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dampak ke dalam dari berkat yang diberikan oleh Allah, misalnya ya kita tersedianya di rumah kita masing-masing makanan, ya. Tersedianya bahan pokok, misalnya kalau orang Indonesia jelas beras gitu ya. Walaupun harga beras hari ini kita tahu harganya ya tidak terlalu stabil juga, ya, banyak harga yang naik hari ini. Lalu kemudian dengan adanya berkat yang Tuhan curahkan kepada kita, ada tempat tinggal buat kita. Saudara punya rumah, ya, saudara punya kamar tidur,
saudara punya tempat berkumpul keluarga dan sebagainya, itu tempat tinggal. Kita membutuhkan itu. Termasuk fasilitas-fasilitas yang harus kita miliki sebagai penunjang kehidupan kita, terutama di dunia modern ini. Ya, banyak hal, fasilitas baik berupa kendaraan, baik akses internet yang harus kita miliki, karena tanpa semuanya itu kehidupan tentu saja sedikit kehilangan mobilitasnya gitu ya. Lalu kemudian hiburan. Siapa yang tidak butuh hiburan? Maksudnya bukan hiburan yang foya-foya, hiburan yang kacau balau di dunia itu. Kita butuh refreshing. Ya, apalagi kalau konteks kehidupan orang di kota perlu refreshing. Kalau tidak stres, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita semua membutuhkan refreshing, membutuhkan hiburan tanpa terkecuali. Kesehatan, ya, jaminan kesehatan yang diperlukan, ya. Lalu kemudian jaminan pendidikan bagi anak-anak kita. Itu tujuan dari berkat yang berdampak ke dalam. Lalu kemudian berkat itu juga harus berdampak keluar. Tentu saja berkat itu harus kita ada dampaknya bagi gereja. Saudara diberkati maka gereja juga pasti diberkati, kan begitu. Nah, jadi kalau saudara diberkati, gereja diberkati, saudara juga diberkati. Itu timbal balik. Pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, dampak eksternal, dampak keluarnya, memberkati pelayanan apapun yang ada di muka bumi ini. Tadi gereja lokal, pelayanan secara pelayanan tentu saja bisa di dalam gereja, di luar gereja. Kalau bicara kerajaan Allah itu juga berbicara tentang skop yang besar, tentang lembaga-lembaga misi, tentang lembaga penginjilan, tentang gereja lokal itu sendiri, tentang gereja secara organisasi yang besar dan sebagainya. Dan juga ada panggilan untuk kemanusiaan. Saudara, kita semua harus peduli juga dengan kemanusiaan, menolong sesama manusia. Nah, misalnya kalau ada bencana alam kita bertindak apa? Kalau ada seperti masa Covid kemarin kita bertindak apa? Nah, itu dampak yang keluar itu tadi. Dan semua itu kalau kita lihat, kalau dikaitkan dengan teori Maslow tadi, ada semua di situ. Fisiologi, ada rasa aman, ya. Rasa aman kan termasuk ketika kita punya rumah yang baik, aman dari terjangan hujan dan panas, ada kasih sayang, hubungan satu dengan yang lain, ya, ada interaksi yang baik di dalam keluarga, ada penghargaan, ada aktualisasi diri. Ya, aktualisasi diri termasuk di dalamnya ketika kita merasa berdampak terhadap hal-hal yang baik di dalam keluarga kita masing-masing. Lalu kemudian kita juga berdampak keluar, baik di gereja, di pelayanan, di kerajaan Allah, di kemanusiaan dan sebagainya. Nah, saudaraku, jadi dampak berkat yang Allah berikan kepada saudara, maka harus ada dampak ke dalam dan juga dampak keluar. Prinsip penting dalam mengalami berkat Allah. Yang pertama, kita sepenuhnya harus sadar bahwa Allah adalah sumber berkat kita satu-satunya. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, maka sumber berkat kita hanya satu, yaitu Allah. Ya. Nah, jadi saudara, dikatakan Yohanes 3:27, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menerima, mendapat, memegang sesuatu, memiliki sesuatu kalau tidak dikaruniakan dari Bapa yang di surga. Nah, saudara, tidak seorang pun yang mempunyai sesuatu tanpa terlebih dahulu menerimanya dari Allah. Kalau saudara mendapatkan berkat, misalnya berkat materi, taruhlah itu memang didapatkan dari hasil keahlian, kemampuan saudara karena bekerja, karena berusaha. Tapi ingat, siapa yang memberikan kesehatan? Siapa yang memberikan pikiran? Siapa yang memberikan kreativitas? Siapa yang memberikan kemampuan? Kita tidak dapat berdalih. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, semuanya hanya diberikan oleh Allah kepada kita. Berapapun berkat yang dipercayakan kepada saudara dan saya, kita diperintahkan mengelolanya dengan prinsip Alkitab. Berapapun. Jadi tidak ada bicara masih sedikit atau sudah banyak. Sedikit atau banyak itulah berkat yang dipercayakan dan kita diminta untuk mengelolanya dengan prinsip Alkitab. Lalu yang kedua, prinsip penting dalam mengalami berkat Allah, selain kita menyadari Allah itu adalah sumber berkat kita, yang kedua, harta, kekayaan, uang yang kita miliki, seberapapun itu, yang dipercayakan kepada kita, dipakai untuk melayani Allah. Ya, tadi ada dampak ke dalam, jelas untuk kepentingan kita. Dampak keluar, kita pakai itu untuk melayani Tuhan. Jadi itu panggilannya. Harta, uang, kekayaan bukan tujuan, tapi alat untuk melayani Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita berpikir, dengan apa yang saya miliki sekarang, bagaimana saya mempermuliakan Tuhan? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu,
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Itu yang dinasihatkan oleh Amsal. Keserakahan timbul karena kekayaan dan harta menjadi tujuan utama dalam hidup. Ya, jadi beda, ada perbedaan antara kita yang menjadi tuan dari harta itu atau harta yang menjadi tuan. Kalau kita yang menjadi tuan terhadap harta, maka kitalah yang mengatur, mengendalikannya. Tapi kalau harta, uang, kekayaan adalah tuan, maka kitalah yang dikendalikannya dan kita dikuasainya dan kita ditaklukkannya. Segala bentuk keserakahan adalah penyembahan berhala. Itu yang dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6. Ya, jadi kalau seseorang tidak berpikir tentang bagaimana cara menggunakan uang dan harta dan kekayaannya untuk melayani Tuhan, maka ada keserakahan yang sedang mengintai dan siap menguasai. Itu sebabnya Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6 katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Oleh karena itu, mari kita mulai berpikir, jangan sampai sifat keserakahanlah yang menguasai sehingga kita tidak siap melayani Tuhan melalui apa yang kita miliki. Memberi dengan sikap yang benar mendatangkan berkat. Nah, apa saja sikap yang benar itu? Apa saja sikap yang harus kita latih saat kita memberi bagi kemuliaan nama Tuhan? Pertama, tentu saja karena kita mau taat pada perintah Tuhan. Jadi sikap yang pertama yang harus dikembangkan dan dilatih adalah karena kita mau taat kepada perintah Tuhan. Bukan perintah seseorang, bukan perintah gereja, bukan perintah pendeta, bukan perintah pengkhotbah, tetapi perintah Allah. Karena mau taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita menyadari ada perintah Tuhan, maka kemudian kita berupaya untuk taat kepadanya. Di saat itulah kita belajar untuk takut kepadanya. Contoh, di dalam Maleakhi 3 ayat 10, saya tidak menekankan tentang bagian persepuluhannya. Tetapi perhatikanlah bahwa ketika umat Tuhan taat, dalam konteks ini tentu saja persepuluhan. Dalam konteks lain bisa jadi persembahan, dalam konteks lain bisa jadi kemurahan, dalam konteks lain bisa jadi memberi, baik bagi gereja, baik bagi pelayanan misi, bagi kemanusiaan dan sebagainya. Tetapi lihatlah ketika seseorang mau taat kepada perintah Tuhan, ada janji berkat di sana. Perhatikan, di dalam ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makananku di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Tuhan katakan, ujilah aku. Nah, firman Tuhan ini tidak pernah dibatalkan hanya karena itu bagian perjanjian lama. Ya, tidak bisa ada pembatalan. Itu adalah kunci berkat. Itu adalah prinsip-prinsip berkat. Jadi kalau seseorang taat, maka Tuhan katakan, aku membukakan tingkap-tingkap langit. Artinya apa? Kita tahu bahwa berkat itu digambarkan datang dari atas, dari Allah. Jadi dia buka tingkap-tingkap langit. Ya. Dia buka tingkap-tingkap langit dari sesuatu yang tidak kita bisa pahami. Tetapi kemudian Tuhan mencurahkan berkat sampai kepada berkelimpahan. Puji Tuhan. Kita harus meyakini ini. Dan saya juga meyakini bahwa Tuhan sanggup mencurahkan berkat bagi kita. Ya. Ketika kita sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan, Tuhan mau buka berkat. Tuhan mau buka tingkap-tingkap langit. Tuhan mau mencurahkan sesuatu kepada saudara dan saya. Bukan hanya yang bersifat materi, tetapi juga rohani, juga pengalaman-pengalaman hidup, juga solusi-solusi buat kehidupan, juga kebahagiaan, juga kesejahteraan. Dan tentu saja kita tidak bisa mengabaikan bahwa Tuhan juga sanggup memberkati saudara melalui keuangan, harta benda, dan kekayaan. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan lagi, kalau saudara taat, maka Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahap. Dalam konteks Maleakhi, jelas itu belalang pelahap dalam arti sebenarnya. Belalang pelahap yang bisa menghancurkan pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Tetapi ketika kita tarik kepada kehidupan kita, apa belalang pelahap? Banyak macam. Kita bisa terjemahkan sendiri. Ya, sesuatu yang merugikan kita. Nah, kalau saudara mau diberkati, dijauhkan dari segala belalang pelahap, maka taatilah perintah Tuhan. Dalam konteks ini persepuluhan. Dalam konteks lain bisa jadi pemberian. Dalam konteks lain bisa jadi itu adalah ucapan syukur dan sebagainya. Itu sebabnya saya katakan, kalau kita katakan, oh saya bersyukur, harus ada actionnya. Ya. Jadi kalau kita hanya, saya bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan saya dari mara bahaya,
dari kecelakaan di jalan raya misalnya, terjadi hal seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita hanya cukup mengucap syukur begitu? Atau ada ucapan syukur yang kita bawa kepada Tuhan? Nah, ini sebuah tantangan kita sebagai jemaat yang dewasa, ya, sebagai jemaat yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Ketika kita diberkati, maka orang lain juga akan melihat, oh, anak Tuhan itu dipelihara dengan baik oleh Tuhannya, ya. Jangan sampai orang bilang, Tuhannya nggak sanggup pelihara umatnya. Jadi kalau orang lihat lalu kemudian mereka berkata, Tuhannya bisa memberkati dia. Oleh karena itu saudaraku, kita taat kepada perintah Tuhan. Jadi kalau kita mau diberkati, maka harus ada sikap yang benar. Sikap yang benar karena saya mau taat pada Tuhan. Titik, ya. Jadi saya mau taat kepada Tuhan. Lalu kemudian karena saya rela memberi. Karena memberi dengan kerelaan hati. Prinsip yang kedua, sikap yang benar yang mendatangkan berkat ketika memberi adalah rela hati. Oh, saya belum rela, jadi nggak usah memberi. Ya, itu agak konyol juga ya kalau argumentasinya seperti itu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini menarik dan waktu saya mempersiapkan, saya melihat kuncinya bagaimana. Ya, kuncinya ketika menjadi jalan keluar dari yang belum rela hati. Nah, sudah rela atau belum rela bukan menjadi alasan untuk memberi atau tidak memberi. Jadi penekanannya rela atau belum rela bukan alasan untuk memberi atau tidak memberi. Kalau kita kembali kepada poin 1 tadi. Ya, rela tidak rela, kalau orang mau taat maka dia akan taat. Banyak orang juga memberi kesaksian belum rela tapi dia memutuskan untuk taat saja. Maka lama-kelamaan seseorang akan bertumbuh dalam pengertian dan kebenaran. Karena memberi bukan berdasarkan perasaan tetapi berdasarkan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Sekarang saya tanya kepada diri saya sendiri. Sudahkah saya menerima sesuatu dari Tuhan? Sudah. Saya terima apa? Saya terima keselamatan. Saya terima apa lagi? Saya terima nafas. Pernah nggak kita berpikir bahwa kalau seandainya kita sehari-harinya harus menggendong tabung oksigen, oleh karena oksigen itu enggak gratis, maka sudah sekian juta yang harus kita keluarkan per hari, per minggu, per bulan, per tahun. Kita terima dari Tuhan, keselamatan, kesehatan, apalagi jelas keuangan saudara pasti terima dari Tuhan juga. Tuhan memberikan hikmat, kemampuan bekerja, berusaha, itu semua dari Tuhan. Apalagi yang Tuhan berikan, sukacita, kebahagiaan, kedamaian. Banyak orang stres hari ini Bapak Ibu. Kalau saudara termasuk di dalamnya ada kekuatan secara psikologis, kekuatan jiwa, kekuatan perasaan, dapat menanggung semuanya. Itu kekuatan dari Tuhan. Kalau saudara hari ini masih bisa melepaskan ekspresi kesedihan dengan cara menangis, itu juga anugerah Tuhan. Banyak orang tidak kuat menangis lagi, itu sebabnya jadi tertekan. Banyak orang tidak bisa tertawa lagi hari ini saudara. Kalau saudara masih bisa menangis dan tertawa, itu adalah sistem psikologi yang dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saudara sudah terima dari Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengembalikannya kepada Tuhan. Jangan sampai belum rela hanya sebuah alasan dalam upaya kita menutupi sifat serakah tadi atau khawatir yang berlebihan. Nah, jadi seringkali belum rela, belum siap sebenarnya sedang menutupi sesuatu. Saya terlalu khawatir. Saya terlalu ingin menguasai segala hal yang Tuhan berikan. Memberi dengan kerelaan hati. Mengapa orang sulit rela dalam memberi? Karena hati yang sedih saudara. Perhatikan urut-urutannya di dalam ayat itu. Hendaklah masing-masing menurut kerelaan hati. Jangan sedih. Jadi penyebab orang tidak rela hati itu ada kesedihan. Kesedihan karena apa? Bukan karena kehilangan, tapi takut kehilangan. Ya, jadi orang yang dikuasai kesedihan, dia khawatir, dia tidak percaya, lalu kemudian ujung-ujungnya merasa dipaksa dan terpaksa. Solusinya apa Tuhan katakan? Sukacita. Kalau saudara ingin memberi dengan rela hati, tidak sedih hati, tidak karena paksaan, memberilah dengan sukacita. Itu kuncinya. Kunci sikap rela dan kunci memberi dalam memberi adalah sukacita. Sukacita dari mana? Bukan karena jumlah uangnya. Sukacita karena Allah. Nah, ini PR buat kita.
Kita bersukacita karena Tuhan baik bagi kita. Apakah kita sadar terus bahwa Tuhan itu selalu baik? Sukacita membuat orang bahagia, hati yang sukacita melahirkan sifat taat. Sukacita dalam Tuhan menyebabkan orang cinta Tuhan. Gak mungkin orang cinta Tuhan kalau dia tidak bersukacita karena Tuhan. Ya, itu sebabnya ada lagu Sukacita Surga, saudaraku. Nah, jadi kalau saya perhatikan ayat ini, kenapa orang tidak rela, kenapa orang sedih hati, kenapa orang merasa terpaksa, karena dia nggak punya sukacita. Sukacita yang sebenarnya, yang berasal dari Tuhan Yesus. Lalu yang berikutnya, selain sikap yang tadi, maka sikap berikutnya karena mau mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, jadi pertama karena saya mau taat, kedua karena karena saya mau rela hati, lalu kemudian saya mau dukung pekerjaan Tuhan. Ada sukacita yang kita dapatkan dari Tuhan, maka ada kebahagiaan dan kita mau menyembah Tuhan. Tuhan, saya mau mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi konteksnya ini luas. Bisa di dalam gereja Tuhan, di gereja lokal kita, bisa di tempat lain, lembaga-lembaga misi dan sebagainya. Tetapi intinya saya mau dukung pekerjaan Tuhan. Filipi 4 ayat 15, pengalaman Paulus begini. Kamu sendiri tahu juga, hai orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Nah, hutang piutang ini bukan berarti ada transaksi antara Paulus itu. Paulus punya utang, jemaat Filipi punya utang, bukan begitu, ya. Hutang dan piutang yang dimaksud adalah jemaat Filipi merasa ada hutang kepada Injil. Jadi waktu mereka sadar, oh kita sudah diselamatkan melalui pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus, ada hutang jiwa, ada hutang nyawa di situ. Sekarang karena hutang itu berupaya untuk kita lunasi, walaupun kita tidak pernah bisa melunasinya karena ucapan syukur kita kepada Allah, maka selayaknya lah kita mendukung Paulus untuk memberitakan Injil ke tempat lain. Ya, jadi ada mereka merasa berhutang kepada Injil dan pemberitaan Injil dan pemberita Injil karena mereka telah diselamatkan, dan itu sebabnya jemaat itu dengan kerelaan hati mendukung pelayanan yang dilakukan oleh Paulus melalui pemberian mereka. Tentu saja melalui misalnya perbekalan sesuai dengan konteks waktu itu, perbekalan makanan, lalu kemudian keuangan juga, lalu kemudian harta benda untuk perjalanan, mencukupi perjalanan Paulus. Nah, saudara, kita mau mendukung pekerjaan Tuhan karena apa? Karena kita merasa berhutang. Saya diselamatkan oleh pemberitaan Injil, saya diberkati, saya bertumbuh oleh karena Injil, saya hidup secara rohani oleh karena Injil. Maka sudah selayaknya lah kita mendukung pekerjaan Tuhan. Jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. 2 Korintus 11 ayat 8. Paulus harus sampai menggunakan kata merampok. Apa maknanya di situ? Menurut sumber kuno, nah ini konteksnya di dalam 2 Korintus 11 ayat 8. 2 Korintus 11 ayat 8, jadi Paulus katakan, jemaat lain harus kurampok supaya aku dapat melayani kamu. Begini, menurut sumber kuno, kota Korintus di mana Paulus menulis untuk jemaat yang ada di situ adalah kota yang kaya dan makmur, sedang berada di puncak kekayaan dan kemakmuran. Artinya jemaat di Korintus itu jemaat yang berpunya, jemaat yang kaya, bukan jemaat yang miskin. Tapi mungkin mereka pelit. Populasi kota itu mencapai 300.000 orang merdeka ditambah 450.000 budak, sebuah kota yang menurut standar kuno bahkan juga modern dapat dianggap sebagai kota berukuran sangat besar. Dengan mengatakan bahwa ia merampok jemaat-jemaat lain, Paulus menggunakan sebuah kiasan untuk mengatakan bahwa ia didukung oleh jemaat-jemaat yang lebih miskin daripada jemaat Korintus, ya, contohnya jemaat Makedonia atau jemaat Filipi tadi, untuk melayani orang-orang di Korintus yang kaya. Sebenarnya Paulus mau kasih tahu, kalian kaya, tetapi ingat jemaat-jemaat lain yang mendukung saya untuk melayani kalian. Dukungan kalian terhadap pekerjaan Tuhan mana? Nah, jadi Paulus ingin katakan seperti itu. Dan Paulus menantang jemaat di Korintus untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Oleh karena itu saudara, pada bagian yang terakhir, di bagian konklusi, bagian penutup, saya ingin mengatakan kepada kita, pertama, sumber berkat kita itu dari Allah. Jangan pernah melupakan bahwa sumber berkat saya dan saudara itu dari Tuhan, dari Allah, dari Yesus Kristus. Lalu tujuan Allah memberkati saudara dan saya adalah agar kita hidup berdampak bagi diri, bagi keluarga kita, dan juga berdampak keluar.
Jadi dua dampak itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi dampak ke dalam dan dampak keluar, sehingga kita menjadi saluran berkat. Jika Allah meminta saudara memberi, bukan karena dia berkekurangan, tapi itu adalah cara Allah agar harta, uang, kekayaan tidak menjadi berhala dalam hidup kita. Ingat, berhala menyebabkan seseorang terpisah dari Tuhan. Jadi ada yang lebih tinggi dari Tuhan dalam hidupnya. Jadi jangan sampai ada berhala. Jadi bukan karena Tuhan kekurangan, tetapi Tuhan mau bahwa kita tidak punya berhala lain dalam hidup kita. Lalu yang terakhir, pembaruan hidup dengan pembaruan dalam ketaatan. Perbaharuilah hidup dengan pembaruan dalam ketaatan. Dan siap-siaplah saudara untuk merasakan berkat jasmani dan rohani dari Tuhan. Jadi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita pagi hari ini. Kunci berkat dari kehidupan jasmani dan rohani kita adalah adanya pembaharuan dan ketaatan, sehingga kita semakin mempermuliakan nama Tuhan.